Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini materi kita tentang sholat Aidain atau disebut dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Apa saja yang akan dibahas? Yuk ikutin penjelasannya sampai habis. Baiklah, kita masuki yang pertama, yaitu pengertian dari sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada saat Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada Hari Raya Kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi berbeda ya, kalau Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal, sedangkan Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian, sholat Idul Fitri ini biasanya diperlambat waktu pelaksanaan sholatnya. Karena kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk membayar zakat bagi yang belum membayar. Sedangkan sholat Idul Adha itu kebalikannya, dipercepat. Kalau Idul Fitri tadi diperlambat, berarti Idul Adha dipercepat. Karena kenapa? Agar bisa sesegera memotong hewan kurban. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang disunahkan ketika Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha? Yang pertama, mandi dan mensucikan diri. Jadi, sebelum melakukan sholat Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha, kita disunahkan untuk mandi dan mensucikan diri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memakai pakaian terbaik. Nah, di sini orang sering salah. Kita disunahkan untuk melakukan atau menggunakan pakaian terbaik, bukan pakaian baru. Jadi kalau dia nggak ada pakaian baru ya nggak apa-apa. Yang penting dia saat melakukan sholat hari raya atau sholat hari raya Idul Adha itu, dia menggunakan pakaian terbaiknya. Paham? Kemudian yang ketiga, makan atau minum sebelum melaksanakan sholat. Nah, ini berbeda. Kalau hari raya Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan atau minum terlebih dahulu sebelum melakukan sholat tersebut. Kalau Idul Adha, kebalikannya. Kita disunahkan tidak makan atau minum sampai setelah kita melakukan sholat hari raya tersebut, hari raya Idul Adha. Jadi kebalik ya, kalau hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk makan atau minum terlebih dahulu. Kalau hari raya Idul Adha kita disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, berjalan kaki dan menempuh jalan yang berlainan. Jadi misalnya kita pergi lewat jalan A, pulangnya lewat jalan B. Salah satunya dianjurkan seperti itu karena kenapa? Kita bisa bersilaturahmi. Kemudian yang kelima, melafazkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai seterusnya. Selanjutnya, bagaimana tata cara sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha? Sebenarnya tata cara sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha ini sama saja tata caranya dengan sholat pada umumnya. Yang hanya membedakannya itu terletak pada takbirnya. Jadi ketika sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, rakaat pertamanya yang pertama itu niat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Berhubung kita di sini belajar versi Muhammadiyah, jadi niatnya itu nggak perlu dilafazkan, cukup dari dalam hati aja. Kemudian yang kedua, bertakbir sebanyak 7 kali. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surat Al-Quran lainnya. Di sini kita disunahkan membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan seterusnya. Kemudian yang kelima ruku, keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan sujud, kemudian yang kesepuluh berdiri. Berdiri berarti rakaat kedua lagi. Nah, ketika rakaat kedua kita bertakbir sebanyak 5 kali. Kalau rakaat pertama tadi 7 kali, kalau yang rakaat kedua sebanyak 5 kali.
Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, kita membaca surat Al-Quran lainnya. Nah, di rakaat kedua ini, kita disunahkan membacakan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang keempat, ruku'. Yang kelima, i'tidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, sujud. Yang kesembilan, tasyahud akhir. Dan yang kesepuluh, salam. Sampai di sini dulu penyampaian tentang sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha.